Masih bersama TV kita Indonesia. Apa ya dinamika penduduk itu? Untuk mengetahuinya, langsung aja yuk kita simak videonya. Pasti kamu sudah nggak asing kan sama istilah penduduk? Tapi apa sih sebetulnya pengertian penduduk itu? Penduduk itu orang-orang yang menempati suatu wilayah dan bermaksud menetap di sana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang disebut penduduk Indonesia yaitu warga negara Indonesia dan orang bangsa asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Orang asing adalah orang bukan warga negara Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia itu termasuk yang terbesar keempat setelah Tiongkok, India, sama Amerika Serikat. Hal itu disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Indonesia, terutama sekitar 1970 sampai 1980-an. Perubahan jumlah penduduk yang terjadi terus-menerus setiap tahunnya itu yang disebut dinamika penduduk. Dinamika penduduk itu dipengaruhi sama faktor-faktor yang menambah jumlah penduduk, sama faktor-faktor yang mengurangi jumlah penduduk. Nah, faktor-faktor itu disebut faktor demografi. Faktor demografi sendiri ini dibagi dua, faktor alami yang mencakup faktor kelahiran atau natalitas, sama faktor kematian atau mortalitas. Kalau faktor non-alami berupa perpindahan penduduk atau migrasi. Kelahiran atau natalitas ini merupakan faktor yang menambah jumlah penduduk. Tingkat kelahiran juga dipengaruhi sama faktor pendukung atau pronatalitas dan faktor penghambat atau antinatalitas. Faktor pendukung atau pronatalitas diantaranya pernikahan pada usia muda, tingkat kesehatan, asumsi banyak anak banyak rezeki, kebutuhan tenaga kerja, dan kurangnya informasi tentang pentingnya program keluarga berencana. Sedangkan faktor penghambat atau antinatalitas diantaranya pelaksanaan program keluarga berencana, asumsi bahwa anak sebagai beban keluarga, pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua, dan penundaan usia pernikahan. Angka kelahiran diklasifikasikan jadi tiga macam, angka kelahiran kasar, growth rate atau CBR, angka kelahiran umum atau general fertility rate atau GFR, sama angka kelahiran menurut kelompok usia atau age specific birth rate atau ASBR. Angka kelahiran kasar atau CBR adalah banyaknya kelahiran dalam satu tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. CBR dapat dihitung dengan cara CBR sama dengan B per P dikali K, di mana B adalah jumlah bayi yang lahir hidup pada periode tahun tertentu, P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun, dan K adalah konstanta, biasanya 1000. Angka kelahiran umum atau GFR menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1000 penduduk wanita yang berusia reproduktif, yaitu 15-49 tahun. GFR dapat dihitung dengan cara GFR sama dengan B per PF dikali dengan K, di mana B adalah jumlah bayi yang lahir hidup pada periode tahun tertentu, PF adalah jumlah penduduk wanita yang reproduktif pada pertengahan tahun, dan K adalah konstanta, biasanya 1000. Angka kelahiran menurut kelompok usia atau ASBR menunjukkan banyaknya kelahiran dari wanita di suatu kelompok umur pada tahun tertentu per 1000 wanita pada kelompok umur pada pertengahan tahun yang sama. Interval usia reproduksi yang biasa digunakan di dalam demografi yaitu 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-39, dan 45-49 tahun. ASBR dapat dihitung dengan cara ASBR X sama dengan BX per PX dikali K, di mana X adalah kelompok umur yang akan dicari. Nah, selanjutnya kematian atau mortalitas yang merupakan faktor pengurang dari jumlah penduduk. Kematian juga dipengaruhi sama faktor pendukung atau pro-mortalitas dan faktor penghambat atau anti-mortalitas. Faktor pendukung atau pro-mortalitas diantaranya rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, kecelakaan lalu lintas, bencana alam,
dan peperangan. Sedangkan faktor penghambatnya atau anti-mortalitas adalah tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, lingkungan yang bersih dan teratur, serta ajaran agama yang melarang bunuh diri. Angka kematian ini diklasifikasikan jadi dua, yaitu angka kematian kasar atau crude death rate atau CDR, sama angka kematian menurut kelompok umur atau age specific death rate atau ASDR. Angka kematian kasar atau CDR menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 orang penduduk pada periode tahun tertentu. CDR ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus CDR sama dengan D per P dikali K, di mana D adalah jumlah kematian di periode tahun tertentu, P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu, dan K adalah konstanta yang biasanya 1000. Angka kematian menurut kelompok umur atau ASDR menunjukkan jumlah penduduk yang meninggal dunia pada kelompok umur tertentu dari 1000 penduduk kelompok umur tersebut dalam periode yang sama. ASDR dapat dihitung dengan rumus ASDR sama dengan DX per PX dikali K, dengan X adalah kelompok umur yang akan dicari. Selain faktor alami, dinamika penduduk juga dipengaruhi sama faktor non-alami, yaitu migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas administrasi suatu wilayah. Migrasi bisa terjadi antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara. Migrasi antar negara dibagi dua, imigrasi yaitu masuknya penduduk negara lain ke suatu negara, dan emigrasi yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Angka migrasi dibagi menjadi 4 macam, yaitu angka migrasi masuk, angka migrasi keluar, angka migrasi neto, dan angka migrasi bruto. Angka migrasi masuk menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1000 penduduk daerah tujuan dalam periode tahun yang sama. Angka migrasi masuk bisa dihitung pakai rumus MI sama dengan I per P dikali K, di mana MI adalah angka migrasi masuk, I adalah jumlah migrasi masuk pada tahun tertentu, P jumlah penduduk pada pertengahan tahun, K adalah konstanta yang nilainya 1000. Angka migrasi keluar menunjukkan banyaknya migran keluar per 1000 penduduk daerah asal migran tersebut dalam periode tahun tertentu. Angka migrasi keluar dapat dihitung dengan cara MO sama dengan O per P dikali K, di mana O adalah jumlah migran keluar pada tahun tertentu. Angka migrasi neto adalah selisih antara banyaknya migran masuk dengan migran keluar per 1000 penduduk di suatu wilayah dalam periode tahun tertentu. Angka migrasi neto bisa dihitung pakai rumus MN sama dengan I dikurangi O per P dikali K. Sedangkan angka migrasi bruto nunjukin banyaknya perpindahan penduduk per 1000 penduduk di tempat asal dan tempat tujuan migrasi. Angka migrasi bruto bisa dihitung dengan rumus MG sama dengan I ditambah O per P1 ditambah P2 dikali K, di mana PI itu jumlah penduduk di tempat tujuan dan P2 adalah jumlah penduduk di tempat asal. Oke, sekian dulu, nanti kita bahas kembali masih bersama TV Kita Indonesia. Jangan lupa di subscribe, share, dan like.